Halo semuanya, kembali lagi di Frag Gaming Store Channel bersama Jujur di sini, dan kali ini aku akan mencoba sebuah hal yang baru nih untuk di channel kita, yaitu kita akan mencoba sebuah smartphone untuk bermain game. Dan di sini kita mengambil smartphone-nya itu dari Redmi. Kira-kira seperti apa Redmi-nya? Kira-kira seperti apa pengalaman bermain game di HP Redmi yang satu ini? Tonton terus videonya sampai selesai. Oke, dan di sini HP-nya ini adalah Redmi 12, dan kenapa kita memilih HP yang satu ini? Redmi 12 sendiri merupakan salah satu line up Redmi 12 series yang mana ini ada di pasaran harga di bawah 2 juta rupiah. Yang mana untuk harga Redmi 12 ini dijual dengan harga starting point Rp1,799.000 untuk versi RAM 8GB dan storage 128GB. Untuk RAM yang 8GB dan juga storage 256 ada di angka Rp1,999 juta. Dan bisa dibilang Redmi 12 ini adalah salah satu opsi HP all-rounder yang sudah sangatlah bagus di bawah harga 2 jutaan saja. Dan untuk review HP-nya di sini kita tidak akan mereview keseluruhan aspek dari HP Redmi 12 ini karena pasti sudah banyak sekali review-review yang bertebaran di YouTube. Jadi di sini aku hanya akan sharing pengalaman bagaimana performa Redmi 12 yang sudah menggunakan HyperOS dari Xiaomi dengan versi 1.0.5.0 UMX IDXM yang terbaru ini untuk bermain game seperti Mobile Legends, PUBG Mobile, lalu kita juga memilih dua game nyantai, yaitu ada Brawl Stars dan juga Subway Surfer. Seperti apa performa yang diberikan oleh Redmi 12 yang satu ini. Dan sekilas untuk spesifikasi singkatnya, kita mulai dari spesifikasi layarnya saja. Di sini layarnya sudah menggunakan 90 Hz refresh rate, tapi masih menggunakan IPS LCD. Di sini belum menggunakan AMOLED. Lalu untuk ukuran layarnya di sini terbilang cukup besar, yaitu di 6,79 inci dengan resolusi 1080 x 2460 pixel alias Full HD Plus ya di sini. Dan untuk CPU-nya di sini dia menggunakan MediaTek Helio G88 yang memang masih 12 nanometer saja, dan juga untuk GPU-nya di sini menggunakan Mali G5 2MC2. Untuk spesifikasi kameranya di sini ada 4 total kamera, yaitu 1 kamera depan dan 3 kamera belakang. Yang mana untuk kamera belakang, kamera utamanya ini ada di angka 50 megapiksel, lalu untuk kamera keduanya yakni ultra wide 8 megapiksel, dan juga yang satunya ini hanyalah kamera makro saja. Dan untuk kamera depannya di sini dia menggunakan 8 megapiksel sensor. Lalu untuk baterainya sendiri di sini sudah dibekali 5000 mAh dan juga kecepatan charging 18 watt power delivery charging. Oke, langsung kita bahas saja untuk pengalaman gamingnya. Di sini untuk performanya aku awali dulu dengan benchmark aja. Di sini benchmark yang kita lakukan adalah seperti biasa. Untuk benchmark di versi ke-10 dia mendapatkan skor di sini yang lumayan lah ya, basic saja di 262 ribuan saja. Lalu untuk wildlife stress test di sini loop skornya itu ada di angka 748. Saat kita stress test pun di sini dia mendapatkan stability yang sangatlah bagus, yaitu di angka 99% selama 20 loop wildlife test. Dan menurutku ini adalah performa yang cukup baik karena dia tidak mengalami throttling sama sekali, bisa dibilang saat HP yang satu ini dilakukan stress test. Dan terakhir di sini kita mengetesnya menggunakan Geekbench 6. Yang mana dia mendapatkan single core 396 dan juga untuk multicore-nya ada di angka 1330-an. Emang secara di atas kertas, apalagi saat kita benchmark terlihat sekali ya. Untuk secara skor yang bisa kita lihat yang bagus itu adalah stability-nya saja. Memang secara skor dia tidak terlalu tinggi, namun bagaimana untuk pengalaman gamingnya? Di sini kita mulai dari game yang paling ringan dulu aja, yaitu Subway Surfer. Tentu saja untuk Subway Surfer di sini sangat berjalan dengan baik, walaupun ada lag-lag tertentu saat kita menginstal ataupun saat kita baru pertama kali membuka Subway Surfer-nya itu.
Namun saat kita sudah mainkan di sini lag-nya tidak ada sama sekali. Namun memang sangat disayangkan di sini Subway Surfer tidak bisa berjalan 90 Hz ya. Jadi game ini masih belum support 90 Hz di Redmi 12 yang satu ini, karena setauku Subway Surfer itu sudah bisa 90 Hz harusnya. Di beberapa device lain itu juga sudah ada yang bisa. Lalu untuk pengalamannya tentu saja sangatlah mulus tanpa gangguan sama sekali. Tentu saja Subway Surfer bukanlah menjadi masalah untuk Redmi 12 yang satu ini. Lalu game ringan selanjutnya di sini adalah game Brawl Stars. Ini salah satu game dari developernya COC juga ya, Clash of Clans. Di sini performanya sangatlah baik, walaupun Brawl Stars di sini kalau aku melihat grafiknya ini menurutku sudah sangatlah bagus ya secara standar. Di sini kita tidak bisa menyeting grafik apapun ya di game ini. Namun secara grafis menurutku Brawl Stars ini salah satu game yang tidak begitu ringan harusnya. Dan menurutku untuk menemani waktu luang saja untuk bermain Brawl Stars atau mungkin game-game setingkat dengan grafis yang mirip-mirip dengan Brawl Stars di Redmi 12 ini sudah sangatlah cocok. Di game ini Brawl Stars berjalan sangat baik. Tentu saja di sini tidak berjalan sampai 90 fps, hanya mentok di 60 fps saja. Dan untuk FPS stability-nya tidak usah diragukan lagi. Brawl Stars di sini sangatlah berjalan dengan lancar. Oke, lanjut ke game yang sangat populer yaitu PUBG Mobile. Di sini PUBG Mobile kita menggunakan settingan Smooth Ultra, smooth di grafisnya, dan juga untuk frame rate-nya ini hanya di ultra saja alias mentok di 60 fps. Dan memang dapat dilihat di sini menurutku PUBG untuk bermain di Redmi 12 ini adalah settingan yang paling pas ya, menurutku paling rendah saja, karena saat aku bermain game PUBG di Redmi 12 ini, itu pun aku masih bisa merasakan beberapa kali lag saat bermain PUBG. Walaupun bisa dibilang PUBG ini sudah lumayan banyak dioptimalisasi untuk HP-HP yang memang spesifikasinya tidak terlalu tinggi. Dan memang aku kira PUBG 12 ini bisa menjalankan PUBG itu dengan baik, namun ternyata tidak begitu baik. Menurutku masih ada lag-nya. Dan menurutku di sini suhunya juga tidak mengganggu sama sekali. Di sini kita tidak menggunakan termometer untuk mengetesnya, kita hanya menggunakan feeling saja. Di sini aku menggunakan case bawaannya dari packaging langsung, dan tidak ada suhu panas yang sangatlah mengganggu di jari saat kita bermain PUBG yang satu ini. Namun memang performanya tidak terlalu baik, jadi masih aku temukan beberapa kali lag seperti itu untuk game PUBG dengan settingan yang seperti tadi. Lalu terakhir untuk game Mobile Legends, ini game MABA yang paling digemari oleh seluruh umat Indonesia. Game Mobile Legends ini sangat bisa berjalan dengan baik di Redmi 12 yang satu ini. Di sini kita menggunakan frame rate tinggi, tidak ada opsi untuk frame rate ekstrim atau apapun itu ya, atau untuk membuka 90 frame per second-nya, jadi masih 60 fps saja. Dan untuk grafisnya di sini aku hanya memilih sedang, dan itu menurutku sudah sangatlah enak untuk digunakan. Secara grafis menurutku grafis sedang di Mobile Legends itu sudah sangatlah cukup memukau, dan juga secara performa berbeda dengan PUBG yang tadi. Di sini aku tidak menemukan lag sama sekali saat aku bermain Mobile Legends di HP Redmi 12 yang satu ini. Performanya memang sudah sangatlah bagus di game Mobile Legends yang satu ini, dan memang untuk game Mobile Legends ini memang sangatlah bagus ya optimalisasinya untuk mengakomodir handphone-handphone yang ada di kelas entry level seperti itu. Jadi menurutku Redmi 12 ini sebenarnya secara keseluruhan dia sudah sangatlah cukup untuk menemani kegiatan sehari-hari kita ya, mungkin untuk sekedar sosial media, WhatsApp chat, lalu untuk sekedar menemani bermain game santai Mobile Legends, PUBG, atau mungkin game-game ringan lainnya, itu sudah sangatlah cukup untuk di harga di bawah 2 jutaan saja. Jadi bagaimana menurut kalian tentang Redmi 12 ini kalau kalian pakai untuk bermain game? Atau mungkin kalian para pengguna Redmi 12 atau mungkin para pengguna Redmi sebelumnya yang punya HP yang lebih murah lagi tapi lebih mulus bermain gamenya, mungkin bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dan juga jangan lupa subscribe ke channel kita untuk melihat video-video menarik lainnya tentang gadget gaming ataupun gadget elektronik lainnya. And as always, sampai jumpa dan jangan lupa bahagia.